Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Sasin. Pada hari ini ya, sebenarnya saya udah lama tidak membuat konten ya, karena suatu kesibukan dari pekerjaan saya ya, pekerjaan utama. Namun saya terus menyempatkan, terus menambah pengetahuan saya untuk berbagi dengan teman-teman, karena saya hanya ingin berbagi saja gitu ya. Saya tidak mencari apapun juga ya, mau itu masuk atau tidak, sependapat atau tidak, ini sifatnya diskusi ya, bukan mengajari ataupun membantah suatu teori ya. Karena saya tidak pernah membantah, karena teori yang sudah ada itu karena relate gitu, yang kita percayai, yang semua para ilmuwan, yang semua para peneliti percaya, yang semua para ahli ilmu di bidangnya percayai, itu melalui tahap-tahapan yang sebegitu panjang. Saya di sini hanya membagi saja tentang apa yang saya pikirkan, gitu kan. Sifatnya diskusi, benar atau salah, silahkan kalian bisa komen ya. Silahkan kalian komen, silahkan berbagi ilmu dari pendapat atau dari ilmu yang saya sampaikan. Oke, untuk sekarang kita akan membahas tentang kemampuan manusia ya. Oke. Kemampuan manusia itu didasari oleh 3 hal ya, yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama adalah otak, yang kedua adalah hati, dan yang ketiga adalah fisik ya. Oke. Yang pertama adalah didasari. Yang pertama otak, yang kedua fisik, yang ketiga hati ya. Otak, fisik, dan hati sebenarnya saling berkesinambungan dan saling melengkapi untuk kemampuan manusia ya. Otak untuk berpikir, fisik untuk bertindak, hati untuk merasakan ya. Dari ketiga hal ini ya, berkesinambungan ya, berkesinambungan yang akan menghasilkan suatu nama dan suatu istilah yang sering kita kenal ya, untuk menunjukkan kemampuan manusia ya, yaitu kecerdasan ya. Oke. Kecerdasan yang sudah kita tahu semua ya. Kecerdasan itu bukan hanya dari otak, bukan hanya dari fisik, dan bukan hanya dari hati ya. Semua tiga ini ya, dari 3 hal ini semuanya berhubungan atau saling melengkapi ya, untuk menciptakan suatu kecerdasan. Apapun itu kecerdasannya, pasti 3 hal inilah yang digunakan oleh manusia ya. Otak sebagai organ untuk berpikir, kemudian pikiran itu dilaksanakan atau diimplementasikan oleh fisik ya, dan fisik pun bergerak karena otak ya. Semua saraf dalam tubuh kita memberi sinyal kepada tubuh untuk menyatakan apa yang ada dalam isi otak manusia ya. Kemudian tindakan manusia itu dinyatakan berhasil atau tidak, benar atau tidak, apalagi nyata atau tidak,
sesuai atau tidak itu ditentukan oleh hati. Ya, karena tiga faktor ini menciptakan kecerdasan. Kecerdasan ini yang sudah kita kenal itu ada 3 ya. Yang pertama adalah IQ, yang kedua adalah EQ, yang ketiga adalah SQ. IQ, intelligent quotient ya. EQ, emotional quotient, dan SQ, spiritual quotient ya. 3 hal ini adalah teori yang ditemukan oleh ilmuwan untuk menyatakan kecerdasan manusia dalam bidangnya. Jika orang yang pintar dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, prediksi-prediksi, terus teori-teori yang bisa dia ciptakan, pokoknya yang berhubungan dengan otak, itu disimpannya di IQ ya. IQ itu kan berhubungan juga dengan 3 ini ya. Tanpa 3 ini, IQ ini tidak akan tercipta dan tidak akan nilainya tidak akan masuk gitu. Begitupun EQ, emotional quotient ya, bagaimana kita menghadapi manusia yang lainnya, terus bagaimana kita menjalin hubungan, terus mencairkan suasana, berhubungan baik, berteman, bekerja sama, ya dan sebagainya gitulah ya, yang berhubungan dengan manusia atau berhubungan dengan emosional ya, mengatur emosi dan lain sebagainya, yaitu disimpannya di EQ ya, yang berhubungan dengan perasaan atau emosi manusia ya. Terus SQ, spiritual quotient ya. Spiritual quotient itu bukan berarti hanya tentang religi ya atau agama, tapi bagaimana kita bisa cool down dari semua hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Bisa itu meditasi, cara menenangkan diri, cara untuk mempengaruhi seseorang dalam bentuk ketenangan hati, memberikan solusi untuk jiwa dan hati makhluk hidup atau manusia dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ketenangan hati, spiritual ya. Bukan tentang agama aja ya. Kalau agama itu adalah wadah manusia untuk berpedoman hidup ya. Manapun agama manapun yang dipilih, pada dasarnya semua agama sama-sama menunjukkan kebaikan ya. Agama samawi atau agama Sinai ya. Contoh agama samawi itu Kristen, Yahudi, dan Islam. Yang agama yang saling berhubungan dan yang datangnya dari langit. Berarti Tuhannya itu kurang lebih sama, hanya beda namanya ya. Yahudi juga percaya Tuhan Allah, Kristen juga percaya Tuhan Allah, Islam juga percaya Tuhan Allah. Dan sejarah mereka dari 3 agama ini berdekatan, dan itu terlalu jauh untuk dibahas sekarang. Kalau agama Sinai itu seperti Hindu, Konghucu, Buddha, apalagi ya, banyak lah ya agama-agama Sinai yang pada teori ini agama itu terlahir karena suatu kepercayaan manusia itu sendiri dan bukan berdasarkan wahyu dari langit, begitu. Nah, itu sedikit lah ya gambaran tentang agama. Jadi hal ini tuh semua 3 hal ini tuh berhubungan dengan 3 ini juga
ya. SQ juga menggunakan 3 ini, EQ juga menggunakan 3 ini, dan EQ juga menggunakan 3 ini. Ya. Contoh saya ambil contoh aja ya. Ketika saya mengikuti suatu pertandingan, contoh ya sesuai passion saya di pencaksilat. Kalau kita tidak mempunyai EQ battle, ya, tidak bisa memprediksi musuh menyerang, kapan kita bertahan, dan jika kita tidak memiliki EQ yang besar, seperti kontrol emosi dan lain sebagainya, dan melihat perasaan lawan dia lelah ataupun lagi bersemangat untuk mengambil kesempatan serangan, ataupun SQ-nya dari dia mentalitinya ketika kita melayangkan satu pukulan, bagaimana reaksi dia, apakah dia mentalnya bisa disembuhkan oleh SQ-nya ataupun malah anjlok turun, ya. Nah, semuanya juga menggunakan 3 ini, ya. Jadi kesimpulannya dari penjelasan saya ini, tidak ada manusia yang bodoh. Tidak ada manusia yang bodoh. Ya, semua orang punya passionnya masing-masing, dan semua passion itu didasari dengan ini. Ya. Entah itu hobinya apapun, kemampuannya apapun, prestasinya, dan apapun yang dia sukai, pasti menggunakan atau terlibat dengan semua ini. Ya. Jadi jangan berpikir, ya, khususnya adik-adik yang masih sekolah, jangan berpikir bahwasanya anak yang di sekolahnya hanya pendiam dan terlihat bodoh, itu dia tidak bodoh dan tidak perlu dibully juga. Ya. Dia hanya belum menemukan passionnya, belum menemukan apa yang ingin dia kejar, belum menemukan apa yang dia tuju dalam hidupnya. Dan terkadang ketika dia menemukan tujuan hidup itu, dialah pemenangnya di masa depan. Jadi jangan membuli teman yang terlihat bodoh lagi, ataupun siapapun. Jangan, ya, baik yang muda ataupun yang tua, ya, karena kita sama-sama manusia. Kita ada masanya, masa itu ada waktunya, ya. Jadi tetap semangat, fokus dengan cita-cita, jangan terbawa oleh pergaulan yang tidak jelas. Kita hidup di era digital yang pesat dengan informasi yang banyak. Jadi kita memiliki peluang untuk mengembangkan diri, apalagi di era digital ini. Apapun dan bagaimanapun bisa menghasilkan penghasilan, setidaknya untuk menghidupi kita di sendiri, ataupun yang anak-anak sekolah, ya, supaya tidak terlalu memberati tanggung jawab orang tua kalian. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih jika sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe my channel YouTube and channel TikTok. And dukung kami, dukung saya untuk terus mengembangkan potensi-potensi anak muda dan potensi-potensi semua orang untuk kebersamaan dan untuk kesuksesan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.